Bab 1109. Lin Yu berdiri di sana untuk beberapa saat ketika dia mendengar kata-katanya, dan menatap Jiang Yan tercengang. Dia tidak berharap Jiang Yan mengetahuinya. "Kenapa kamu bodoh?" Melihat Lin Yu berdiri diam, Jiang Yan terkekeh dan mengutuk, "Cepat dan peluk aku." Saat dia berbicara, kabut muncul di matanya, tetapi untuk mencegah Lin Yu melihatnya, dia buru-buru menekan emosi batinnya dan membuat ekspresinya terlihat sama. Ini adalah orang yang sangat dia cintai, bagaimana dia bisa tega melihatnya mengambil risiko menderita. Tapi orang yang sangat dia cintai adalah pahlawan hebat dengan cinta dan keadilan. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Lin Yu menatap mata lembut Jiang Yan, hanya merasakan jantungnya berdebar kencang, dadanya sangat hangat, dan tubuhnya sepertinya tiba-tiba penuh kekuatan. Keberanian yang diberikan oleh orang favoritnya melampaui segalanya. Dia bergegas ke samping Jiang Yan, setengah berlutut di tanah, menyandarkan kepalanya di perut Jiang Yan, dan berkata dengan lembut, "Saudari Yan, apakah dia menendangmu? Sepertinya kamu benar-benar bodoh." Jiang Yan dimarahi sambil tersenyum. Lin Yu bertanya tadi malam dan dimarahi olehnya, jadi dia tahu bahwa Lin Yu disengaja hari ini. Lin Yu tertawa sendiri, tetapi dengan senyum pahit di wajahnya, dia berbisik lembut, "Sister Yan, apakah Anda benar-benar ingin saya pergi? Saya harus mengakui kepada Anda bahwa risiko yang saya ambil kali ini mungkin lebih besar daripada waktu lainnya. Semuanya besar." Jiang Yan berhenti sejenak dan terdiam beberapa saat sebelum berbisik, "Rose adalah orang baik, dia tidak boleh mati. Selain itu, dia juga telah menyelamatkanmu, suamiku, ayah anakku, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih." Saat dia berkata, dia mengulurkan jari putih rampingnya dan dengan lembut memainkan rambut pelipis Lin Yu, dan berkata dengan lembut, "Lagi pula, aku yakin kamu akan hidup kembali dengan mawar." Ketika dia mengatakan ini, dia sangat percaya diri dengan suaranya. Dia tidak asal-asalan, tapi benar-benar merasa begitu. Sejak Jiarong terbangun, segala sesuatu di sekitarnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bahkan, Jiarong juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi dalam kegelapan yang membuat Jiarong menjadi orang yang disukai oleh surga, dan orang yang disukai oleh surga tidak akan mati dengan mudah. Oleh karena itu, dia sangat percaya bahwa tidak peduli berapa banyak kesulitan yang dihadapi Lin Yu dalam hidup ini, dia akan dapat mengubah bahaya menjadi hal-hal sepele. "Jangan khawatir, Sister Yan, saya pasti akan kembali hidup-hidup." Kulit Lin Yu membeku, ekspresinya tiba-tiba berubah dengan tekad yang tak tertandingi, dan dia berkata dengan tegas, "Karena aku tahu bahwa ada kamu dan seorang anak menungguku, jadi aku tidak akan mati, aku juga tidak bisa mati." Dia juga tidak terburu-buru untuk pergi keesokan paginya, dia memiliki total 5 hari dan dia tidak terburu-buru. Di pagi hari, khusus sarapan pagi bersama seluruh keluarga, ia makan dengan sangat hati-hati dan menikmatinya. Kali ini, tidak peduli apa kata ibu mertua dan ibu, ia menjawab dengan sabar satu persatu. Setelah makan selesai, dia berkemas dan pergi ke rumah sakit. Saat ini, Hu Qingfeng dan yang lainnya sudah menunggu di rumah sakit, karena mereka terlalu enggan untuk menyerah. Mereka mencoba membujuk Lin Yu untuk tinggal dan makan siang bersama mereka. Lin Yu menolak pada awalnya, tetapi akhirnya tidak bisa membantu mereka, jadi dia harus setuju. Kali ini, Li Zhensheng mencoba yang terbaik untuk memasak beberapa hidangan terbaiknya, dan pada saat yang sama mengeluarkan sebotol minuman tua Moutai yang dia hargai. Tapi yang tidak semua orang harapkan adalah anggur mereka baru saja dituangkan, dan suara nyaring datang dari luar, "Ini sangat harum." Benar, itu kepala botak besar yang datang kemari kemarin dengan pipi. Sebelum semua orang melihatnya, mereka hanya mendengar mantranya dan tahu bahwa orang lain akan datang lagi. Tak lama kemudian,
Sosok kepala botak besar dan besar 5 besar muncul di ruang medis. Dia masih menyalin tangannya, melihat piring besar piring di atas meja dengan mata berseri-seri, menelan dengan rakus. Sial, apakah kamu iblis? Li Zhensheng tercengang saat melihat kepala botak besar itu, dan berkata dengan nada agak putus asa, mengapa hantu tidak pergi? Kepala botak besar tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hari ini kita ada urusan bisnis, kamu bisa pergi sekarang. Li Zhensheng buru-buru meremas tinjunya dan bangkit, membuat isyarat untuk mengikuti kepala botak besar itu. Haha, ini takdir. Lin Yu tersenyum dan berkata saat ini, Tuan Ayah bisa datang dan mengantarkan saya. Ini juga semacam takdir. Bagaimana saya bisa mengusir orang? Saudara Li, cepatlah dan pindahkan dia kursi. Bapak. Li Zhensheng buru-buru berkata, jangan biarkan dia makan di sini siang ini. Aku akan memesankan makanan untuknya dan melepaskannya. Karena mereka membantu Lin Yu pada siang hari, mereka tidak ingin kepala botak besar ini merusak suasana. Tidak, aku harus membiarkan dia makan di sini siang ini. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, aku berkata, Tuan Ayah ada di sini untuk mengantarku. Ayo, bawakan dia kursi dan biarkan dia duduk di sampingku. Saat Lin Yu minggir, dia meninggalkan tempat untuk kepala botak besar di tangan kirinya. Si botak besar tersenyum, terlihat sangat gembira, dan buru-buru berkata, tidak perlu, saya bisa duduk di tanah, duduk saja di tanah. Berbicara tentang dia buru-buru berjalan ke sisi Lin Yu, duduk di tanah lagi, melihat anggur putih di cangkir Lin Yu, menghirup dengan penuh semangat dengan hidungnya, lalu matanya bersinar dan berkata dengan penuh semangat, oh, Mao Tai 15 tahun. Berumur. Kamu pengemis yang tahu barangnya. Li Zhensheng tidak bisa membantu tetapi bergumam ke kepala botak besar dengan wajah tenang, berpikir dalam hati bahwa sebelum kepala botak besar tampak sunyi, hidupnya sudah lembab. Bisakah kau menuangkanku segelas? Si botak besar tersenyum. Tentu saja, semua orang bisa minum bersama jika ada anggur. Lin Yu tersenyum dan mengambil gelas anggur kosong, dan menuangkan segelas anggur untuk pria botak besar itu. Kepala botak besar tidak sabar untuk meminum semuanya. Lin Yu dan yang lainnya juga memanggang dan meminum anggur, lalu berkata kepada kepala botak besar, Tuan, Ayah, setelah minum anggur, kita juga berteman. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Saya akan pergi ke Changqing sore ini. Jalan ini akan lebih pemarah, dan apakah Anda bisa kembali tidak pasti. Kepala botak besar mengangguk dengan penuh semangat, dan pada saat yang sama terus menahan daging di mulutnya, seolah-olah dia tidak peduli apa yang dikatakan Lin Yu. Li Zhensheng dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Yu dengan curiga, bertanya-tanya apa yang dikatakan Lin Yu kepada pengemis ini. Tapi Lin Yu masih berkata dengan senyum di wajahnya, jadi, jika kamu tidak mengatakan sesuatu, itu akan terlambat. Apakah kamu benar? Kepala botak besar masih mengangguk dengan penuh semangat, tidak memperhatikan kata-kata Lin Yu sama sekali, hanya mengambil sayuran. Lin Yu menghela nafas lembut, lalu mengulurkan tangannya dan menepuk 2 kali di bahu kepala botak besar itu, tetapi tidak menarik diri, matanya tiba-tiba menyipit, cahaya dingin meledak, dan dia berkata kepada kepala botak besar dengan suara yang dalam, jadi, apa tujuan kedatanganmu? Sekarang aku bisa katakan.